Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala ada nikmat harta. Salam dan salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan antara nikmat itu adalah nikmat harta. Sehingga dengan harta sang hamba melakukan ibadah yang tidak begitu berat tetapi pahalanya besar. Tapi di sisi lain, bahwa harta ketika dia tidak diatur oleh syariat, maka dia akan menjadi sumber fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Anak-anak dan harta dia bisa menjadi sumber fitnah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terhadap harta memberikan kepada kita aturan ada 3. Yang pertama, bahwasanya bagaimana cara kita untuk mendapatkan harta. Dan ini disebut secara umum dengan fikih muamalah. Jadi aturan bagaimana cara kita mendapatkan harta, jenis pekerjaan atau jenis transaksi atau jenis bentuk kerjasama yang menghasilkan harta. Yang kedua adalah yang dinamakan dengan fikih nafkah, artinya menghabiskan harta. Dan ini juga hal yang tidak kalah penting. Karena sebahagian kaum muslimin ketika mereka mampu mencari harta dengan cara yang halal, tetapi terkadang dia belum mampu untuk menghabiskan dengan cara yang halal. Makanya disebut dengan fikih nafkah. Dan itu berdasarkan senada dengan apa yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tazulu qadama 'abdin." Belum akan selamat kakinya anak Adam, dia bisa menginjak kakinya di surga. Belum bisa berpindah dari tempat dia ketika melakukan hisab dari kiamat. Hatta yus'al an arba'. Sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dan salah satunya dari 4 perkara ini adalah wa'an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapat dan ke mana dia habiskan. Maka ini disebut dengan fikih nafkah. Yang pertama adalah fikih muamalah, yang kedua adalah fikih nafkah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah mengajarkan kita bagaimana menyelesaikan harta orang yang meninggal. Harta disebut dengan fikih warisan. Sehingga tatkala seseorang meninggal, Allah Subhanahu wa taala atur supaya harta yang dia tinggalkan ini diberikan cara untuk memberikan kepada orang lain atau berpindah kepemilikan dari si mayat kepada orang yang dalam hidup. Dan tentu harta warisan ini hal yang mesti sama-sama kita perhatikan dengan baik. Karena tidak sedikit terjadinya permusuhan dalam keluarga, pertumpahan darah dalam keluarga, kemudian sampai pembunuhan di dalam sebuah keluarga disebabkan oleh harta warisan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa mengingatkan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Itu awal dari ayat tentang pembahasan warisan dalam surah An-Nisa. Karena harta warisan ini, yang namanya harta dia adalah manis. Dan di sisi lain, ini harta tidak ada kepemilikannya. Dia dimiliki oleh orang sudah meninggal. Maka kalau kita lihat dalam pembahasan fikih warisan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tentang warisan menjelaskan secara mendetail bagaimana harta warisan ini dia dibagikan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya maksud. Dan tentu ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita, bahwa tatkala ada yang meninggal, maka harta warisannya adalah semuanya wewenang Allah dan Rasul untuk menyelesaikan. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh kepada kita mengilmu dengan baik. Dan tentu kita sikapi dengan iman. Karena perkara-perkara hal-hal yang berhubungan dengan harta warisan ini, dia menjadi sesuatu sumber petaka kalau dia tidak diatur oleh syariat.
Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita. Walaupun di video pendek ini kita hanya berbicara secara umum tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atur bagi kita supaya harta kita menjadi berkah. Supaya harta kita menjadi sumber kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Tapi ketika tidak, maka dia akan menjadi sumber petaka di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita simpulkan yang pertama adalah harta itu Allah atur dari mana kita dapatkan. Dan yang kedua, bagaimana kita menghabiskan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyelesaikan harta seseorang yang sudah meninggal. Dan tiga-tiganya ada fikih dalam Islam. Dan tiga-tiganya membawa kebahagiaan dari sisi harta. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij tentang salah satu sebab-sebab kebahagiaan. Dan salah satu sebab kebahagiaan adalah harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina hum fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Orang-orang yang bahagia, yang terhindar dari keluh kesah, terhindar dari kegalauan, terhindar dari kondisi-kondisi sulit, apa itu? Dan dia bisa hidup bahagia. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum. Orang-orang yang mereka di dalam harta mereka ada hak-hak yang mesti dikeluarkan. Dan semoga kita Allah berikan keberkahan pada harta kita dan Allah berikan kepada kita harta yang berkah sebagaimana juga doa Nabi alaihi wasallam, Allahumma aktsir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Atau dalam doa yang lain kata Nabi alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dan semoga kita semua yang hadir yang mendengarkan kajian pendek kita ini, Allah Subhanahu wa taala berikan harta dan Allah berkahi harta kita semua. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.